Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Ida Farida CHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Andini dengan NIM 12320808070 akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan. Untuk hasil analisisnya, yang pertama, judul jurnal yang pertama yaitu Conceptual Change Aside Through a New Teaching Program on Acid and Base. Untuk nama penulisnya yaitu Demircioglu, AAS, dan Demircioglu. Jurnalnya itu Chemistry, Education, Research, and Practice tahun 2005. Jurnal yang kedua yaitu Tanning Acid Base, Chemistry at Electrified Gold Water. Nama penulisnya yaitu Stephen Mook et al. Jurnalnya yaitu Journal of the American Chemical Society atau JACS pada tahun 2024. Jurnal yang ketiga yaitu Mobile Augmented Reality Laboratory for Learning Acid-Base Titration. Untuk nama penulisnya yaitu Jessica Lizard, Domingos Alvaro et al. Jurnalnya yaitu Journal Chemistry Education tahun 2022. Untuk selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan pokok? Pada artikel yang pertama, banyak siswa memiliki miskonsepsi tentang asam dan basa, tetapi kurikulum dan metode pengajaran tradisional itu tidak efektif untuk mengatasinya. Pada artikel yang kedua, konsep pKa dan pH dilarutkan tidak berlaku sama pada antarmuka logam air yang terpolarisasi. Perilaku asam basa di antarmuka elektrokimia masih belum dipahami. Pada artikel 3, tidak semua siswa dapat mengakses laboratorium nyata atau di mana membutuhkan media pembelajaran praktikum titrasi yang fleksibel dan mudah diakses. Selanjutnya, mengapa permasalahan tersebut penting? Pada artikel pertama, miskonsepsi itu bersifat arsisten, sulit dihilangkan, dan menghambat pembelajaran konsep kimia lanjutan. Karena itu, perlu strategi pengajaran baru berbasis conceptual change. Pada artikel yang kedua, reaksi asam basa itu sangat penting dalam elektrokatalis seperti pemisahan air dan reduksi CO2. Memahami perubahan pKa lokal dapat meningkatkan desain katalis. Pada artikel 3, pembelajaran berbasis pengalaman atau experience-based learning membutuhkan hands-on praktik. AR dapat menstimulasikan praktikum dan meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah atau tujuan penelitian. Pada artikel yang pertama, apakah materi pengajaran baru atau NTM ini lebih efektif dibanding metode tradisional dalam meningkatkan prestasi dan sikap siswa? Yang kedua, apakah NTM ini dapat mengurangi miskonsepsi siswa pada topik asam basa? Pada artikel yang kedua, mengukur pKa glisin di antar muka Goldwater pada berbagai tegangan dan membuat model tentang bagaimana hidrofosibilitas lokal dan medan listrik mengubah pKa. Pada artikel 3, mengembangkan aplikasi air titrasi, menguji usability dan persepsi pengguna, dan memperluas framework train air untuk pendidikan kimia. Selanjutnya, kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel. Pada artikel yang pertama, berbasis teori konstruktivisme dan model konseptual change yang mencakup ketidakpuasan terhadap konsep lama, intelligibility, plausibility, dan fruitfulness, juga menggunakan kognitif konflik strategi. Pada artikel yang kedua, berbasis interaksi molekul pada antarmuka elektrokimia, efek solvasi, lokal elektrik field adsorpsi pada permukaan logam, dan molekular dinamik atau MD. Pada artikel yang ketiga, berdasarkan experiential learning, embodied learning, inquiry-based learning, dan educational AR venue. Selanjutnya, apa yang menjadi subjek penelitian, bagaimana metodenya, dan langkah-langkah penelitian. Pada artikel yang pertama, subjeknya itu 88 siswa kelas 10, desainnya menggunakan eksperimen
kontrol selama 4 minggu. Prosedurnya di kelas eksperimen itu diberikan materi baru atau MTM berbasis lembar kerja, demonstrasi, dan analogi. Kelas kontrolnya itu menggunakan metode tradisional. Pada artikel yang kedua, molekul target yaitu glisin, metodenya itu spektroskopi search dan simulasi MD potensial konstan, mengamati perubahan spektrum vibrasi pada variasi pH dan potensial listrik. Pada artikel yang ketiga, subjeknya itu 15 siswa SMA dan mahasiswa menggunakan metode uji coba aplikasi MAR, Lab, Think Aloud, Study, serta pengisian kuesioner SUS atau System Usability Scale. Selanjutnya itu bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan dan bagaimana data itu dikumpulkan. Pada artikel yang pertama, instrumennya itu konsep assessment, test, dan chemistry attitude scale sebagai pretest dan post-test. Instrumennya itu mengukur pemahaman konsep serta sikap terhadap kimia. Yang artikel yang kedua itu surface and hedge Raman spektroskopi atau SIRS untuk mendeteksi spesies ionik glisin. Simulasi MD untuk menghitung orientasi molekul dan koordinasi gugus COO- dan NH3+. Pada artikel yang ketiga, aplikasi MAR Lab atau AR, kuesioner SUS untuk mengukur usability, dan observasi Think Aloud untuk identifikasi masalah desain. Selanjutnya yaitu cara mengolah dan menganalisis data. Ya, pada artikel yang pertama, analisis menggunakan perbandingan skor pretest dan posttest antar dua kelompok atau eksperimen versus kontrol untuk melihat peningkatan prestasi, perubahan sikap, dan penurunan miskonsepsi. Pada artikel yang kedua, spektrum dianalisis untuk menentukan muncul atau hilangnya puncak vibrasi di mana digunakan untuk menurunkan pKa. Data MD digunakan untuk menganalisis koordinasi air dan efek medan listrik. Terus pada artikel yang ketiga, skor SUS itu dihitung dan analisis kualitatif dari komentar siswa tentang desain, fitur, dan kendala teknis. Selanjutnya, deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Pada artikel yang pertama, kelompok eksperimen itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam prestasi belajar. Yang kedua, sikap terhadap kimia lebih positif dan miskonsepsi jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok kontrol. Jadi kesimpulannya, NTM ini itu lebih menciptakan konseptual change. Artikel yang kedua, pKa glisin bergeser ke pH netral pada antarmuka emas air. Medan listrik lokal dapat mendorong deprotonasi atau protonasi meskipun pH-nya itu tetap, dan hidrofobisitas antarmuka itu berperan besar di mana mengurangi solvasi gugus bermuatan. Pada artikel yang ketiga, aplikasinya itu diterima dengan baik dan mudah digunakan. Fitur logbook, grafis titrasi, dan petunjuk membantu pemahaman, perlu perbaikan instruksi, dan pengurangan masalah teknis. Selanjutnya itu manfaat yang dapat diperoleh dari artikel tersebut. Pada artikel yang pertama, artikel itu memberi inspirasi bahwa model konseptual change effect itu efektif mengatasi miskonsepsi, menggunakan lembar kerja, demonstrasi, dan konflik kognitif dapat meningkatkan pemahaman konsep abstrak dan dapat diterapkan pada penelitian pembelajaran kimia di sekolah. Pada artikel yang kedua, memberi inspirasi tentang bagaimana lingkungan fisik seperti permukaan, medan listrik, dan solvasi dapat mengubah reaktivitas kimia, cocok untuk penelitian kimia fisik atau elektrokimia. Pada artikel yang ketiga, memberi ide untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif, terutama jika ingin meneliti efektivitas AR atau VR dalam pendidikan kimia. Selanjutnya, research gap artikel utama. Pada artikel pertama, belum ada penelitian yang menerapkan konflik konseptual pada konsep kimia tingkat lanjut seperti elektrokimia, pergeseran pKa, atau kimia antarmuka, dan mengintegrasikan strategi konseptual change dengan teknologi pembelajaran modern seperti AR atau VR, simulasi 3D, dan laboratorium virtual. Pada artikel yang kedua, penelitian itu murni ilmiah atau scientific research dan tidak menyentuh aspek pendidikan. Tidak ada studi yang menjelaskan bagaimana siswa itu dapat memahami fenomena kompleks seperti pergeseran pKa di antarmuka. Dan belum ada model pembelajaran yang menyederhanakan konsep kimia tingkat molekuler agar tidak menimbulkan miskonsepsi baru. Pada artikel yang ketiga, aplikasi AR yang ada belum menggunakan teori pembelajaran kuat, misalnya itu konflik konseptual.
tidak digunakan untuk mengatasi miskonsepsi konsep abstrak seperti mekanisme titrasi pada level molekul, pergeseran kesetimbangan, perubahan pKa dalam kondisi ekstrim seperti antarmuka elektrokimia pada jurnal yang ada dalam jurnal 2. Dan AR ini tuh belum dipakai untuk mengajarkan fenomena kimia miskonsepsi, mikroskopis, dan kompleks padahal potensinya itu besar. Selanjutnya ada search gap artikel pembanding. Pada artikel pembanding pertama, nama penulisnya yaitu Sugiarto dan kawan-kawan. Judulnya itu miskonsepsi atas konsep asam basa dalam berbagai buku ajar kimia SMA atau MA. Jurnalnya itu Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains tahun 2013. Research gap-nya, penelitian ini mayoritas bersifat diagnostik, hanya mengidentifikasi uh, hanya mengidentifikasi miskonsepsi tanpa memberikan solusi konkret. Belum ada interferensi yang memanfaatkan visualisasi submikroskopik seperti air atau VR, memanfaatkan strategi konflik konseptual sebagai pemicu perubahan pemahaman dan perlu pengembangan media yang mampu menargetkan miskonsepsi submikroskopik bukan hanya ranah makroskopik. Terus pada artikel pembanding 2, nama penulisnya itu Supriyadi dan kawan-kawan. Lalu judulnya itu pengembangan media pembelajaran kimia berbasis teknologi augmented reality atau AR untuk melatih model mental siswa. Jurnalnya itu Chemistry Education Practice pada tahun 2023. Research game-nya, AR yang digunakannya itu belum dirancang untuk menciptakan kognitif konflik, memperbaiki miskonsepsi secara mendalam. AR belum mengarahkan siswa untuk memahami mekanisme mikroskopik, mencapai model mental saintifik, dan AR belum diterapkan dalam konsep kompleks seperti elektrokimia atau pKa dinamis. Pada artikel yang pembandingan ketiga, penulisnya itu Mulyono dan Setiawan. Judulnya pembelajaran interaktif berbasis augmented reality untuk meningkatkan pemahaman elektrokimia mahasiswa. Jurnalnya itu Jurnal Teknologi Pendidikan pada tahun 2022. Research game-nya, penelitian itu masih fokus pada elektrokimia umum, belum masuk ke wilayah fenomena antarmuka, permukaan pKa, dinamika proton pada permukaan elektroda. Belum ada penelitian yang menggabungkan elektrokimia asam basa, mengajarkan fenomena perubahan pKa di antarmuka logam, memanfaatkan AR untuk memvisualisasikan fenomena molekuler elektrokimia kompleks. Untuk kesimpulannya, hasil analisis ini keseluruhan menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang mengintegrasikan strategi konseptual change, pemahaman fenomena kimia tingkat lanjut seperti perubahan pKa pada antarmuka elektrokimia dan teknologi augmented reality dan satu model pembelajaran. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek terpisah yaitu miskonsepsi dasar, asam basa, fenomena ilmiah lanjutan, atau penggunaan air untuk prosedur praktikum tanpa menggabungkannya untuk mengatasi miskonsepsi konseptual yang lebih kompleks. Dengan demikian, terdapat kebutuhan akan pengembangan media pembelajaran berbasis AR yang memvisualisasikan fenomena submikroskopik sekaligus mendukung perubahan konseptual siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi konflik konseptual dapat diuji untuk meningkatkan retensi konsep dan kemampuan HOTS atau Higher Order Thinking Skill siswa pada materi asam basa. Yang kedua, bagaimana model visualisasi komputasi dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan temuan regulasi pKa oleh potensial listrik ke dalam modul ajar elektrokimia tingkat lanjut. Yang ketiga, bagaimana aplikasi mobile augmented reality atau MAR titrasi berbasis multi representasi dapat dikembangkan untuk mengatasi miskonsepsi konseptual dan meningkatkan keterampilan praktis siswa secara simultan. Untuk judul penelitiannya, judul yang pertama, penerapan strategi konflik konseptual terintegrasi, inquiry, terbimbing terhadap peningkatan pretension konsep dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa pada materi asam basa. Pada judul yang kedua, pengembangan modul ajar kimia, elektrokimia, tingkat lanjut berbasis komputasional, thinking, dan visualisasi dinamika molekuler untuk menjelaskan fenomena pergeseran pKa di antarmuka elektroda.
Dan judul yang ketiga itu pengembangan laboratorium mobile augmented reality atau MAR tingkat aktivasi berbasis multi representasi submikroskopik untuk mengatasi miskonsepsi dan meningkatkan keterampilan hands-on siswa SMA.